Salam Advent 1 untuk kita saudara terkasih dalam Yesus. Pada hari ini kita sudah memasuki minggu-minggu masa-masa penantian, mana akan ada 4 Advent. Kita akan menanti kedatangan Tuhan dalam suasana suka dan cita dan iman yang teguh. Oleh karena itu pada minggu Advent pertama ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan topik menyambut kedatangan Tuhan dalam kekudusan. Sebelumnya, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari 1 Tesalonika 3 ayat 9 sampai ayat 13. Demikian firman Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Siang malam kami berdoa, sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita, dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Tuhan Yesus kita dengan semua orang kudusnya. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan kali ini merupakan tulisan daripada Paulus kepada jemaat Tesalonika. Jemaat Tesalonika adalah jemaat yang baik. Mereka itu taat kepada Allah. Dalam kehidupannya menampakkan kasih yang satu dengan yang lain, di mana dengan kasih itu kelihatan dan terpancarlah kehidupan sebagai orang percaya. Paulus senang dengan keadaan ini. Paulus bangga dengan jemaat Tesalonika ini karena memang menjadi kelihatan buah daripada pelayanan itu. Namun kemudian yang terjadi adalah Paulus mendengar bahwa ada kesulitan-kesulitan yang dialami oleh jemaat Tesalonika. Meski mereka sebagai orang percaya, kesulitan itu datang kepada mereka. Kesulitan yang dimaksud oleh karena iman mereka kepada Kristus Yesus. Dan ketika itu terjadi, maka Paulus mengirim Timotius. Ketika dikirim Timotius, maka berlanjutlah pelayanan itu. Sukacita Paulus bertambah lagi, karena memang respon jemaat Tesalonika begitu baik. Mereka menyambut Paulus, menyambut Timotius dengan iman, dengan pertolongan, dengan perbuatan-perbuatan baik yang mereka lakukan kepada hamba Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika mereka menyambut Paulus, menyambut Timotius, maka ada sukacita di dalam diri Paulus. Terlebih ketika Timotius datang kepada Paulus dengan membawa hadiah yang diberikan oleh jemaat Tesalonika. Keadaan ini melimpahkan sukacita bagi kehidupan Paulus. Kemudian Paulus berharap akan berjumpa kembali dengan orang-orang jemaat Tesalonika. Perjumpaan itu dituliskan pada ayat 9 sampai ayat 13 yang merupakan pengharapan akan berjumpa yang dinyatakan oleh Paulus. Dikatakan pada firman Tuhan ayat 9, sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena imanmu di hadapan Allah kita. Ini kelihatanlah bahwa bagi seorang pelayan Tuhan, sukacita terbesarnya adalah ketika melihat pertumbuhan iman daripada jemaatnya. Sukacita terbesar daripada hamba-hamba Tuhan adalah ketika pertumbuhan iman daripada jemaat menampakkan dalam kehidupan sehari-hari.
Pertumbuhan iman yang demikian merupakan sesuatu kebanggaan tersendiri, sukacita melimpah di dalam kehidupan kita. Karena memang ketika kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan dan berdampak kepada perilaku sehari-hari, akan mendatangkan sukacita. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Ada sebuah pengharapan pada Paulus bahwa dia ingin berjumpa muka dengan muka lagi dengan orang Tesalonika. Karena memang perjumpaan akan mendapatkan sebuah kebaikan. Perjumpaan akan berdampak kepada sebuah kebaikan. Perjumpaan yang dilakukan oleh Paulus bukan hanya perjumpaan fisik saja. Dia ingin dengan perjumpaan itu akan ada pertambahan iman. Pertambahan iman daripada jemaat-jemaat Tesalonika. Karena memang dalam perjumpaan itu akan memperlihatkan sebuah pengenalan yang lebih mendalam terhadap kasih Kristus dalam kehidupan mereka. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini mau mengatakan perjumpaan orang Kristen, perjumpaan hamba-hamba Tuhan, perjumpaan antara umat Tuhan adalah perjumpaan untuk menambahkan iman. Ketika kita berjumpa antara satu dengan yang lain, sesungguhnya kita harus menjadi perjumpaan untuk menambahkan iman. Perjumpaan menambahkan iman artinya ketika kita bersekutu, kita akan menggali firman itu dalam kehidupan kita. Ketika kita berjumpa dengan orang lain, akan memperlihatkan kasih Kristus melalui kehidupan kita. Dan kita juga otomatis akan belajar atas kebaikan Tuhan dari kehidupan mereka. Sehingga perjumpaan yang menambahkan imanlah yang terjadi dalam kehidupan kita. Pada ayat 11 dikatakan, kiranya Dia adalah Bapa kita Yesus Kristus, Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Ini merupakan sebuah kerinduan yang besar. Kerinduan daripada Paulus agar berjumpa kembali dengan jemaat Tesalonika. Karena memang dia mencintai jemaatnya. Dia mencintai pelayanannya. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, seberapa cintakah kita dengan pekerjaan kita? Seberapa cintakah kita dengan tugas-tugas yang diembankan kepada kita? Seberapa cintakah kita kepada pelayanan yang diberikan Tuhan kepada kita? Orang yang sudah mengenal Kristus Yesus, dia sangat mencintai pekerjaannya. Dia akan sangat mencintai peran hidupnya, pelayanan yang diberikan kepadanya. Dengan mencintai tersebut, maka kita tidak akan lelah meskipun banyak yang dilakukan. Maka kita tidak akan putus asa ketika banyak tekanan dalam pekerjaan itu. Kita akan melakukan segala sesuatunya dengan sebuah semangat yang baru, dengan sebuah kekuatan yang baru, dan perasaan sukacita itu akan tetap melimpah dalam hidup kita. Dalam ayat 12 dikatakan, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah berkelimpahan kasih seorang terhadap yang lain, terhadap semua orang sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kalimat ini adalah merupakan sebuah pengharapan sebagai umat Tuhan. Umat Tuhan kiranya menjadi bertambah-tambah kasih dari hari ke hari. Ketika orang mengatakan saya percaya kepada Yesus Kristus, maka akan ada kelihatan pertambahan imannya. Dia menjadi semakin mengasihi orang lain. Dia akan semakin mencintai orang lain. Karena memang ketika kita mengatakan beriman tapi tidak berbuat kasih, itu adalah sia-sia. Oleh karena itu, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita akan memancarkan, memperlihatkan kasih kita yang selalu meningkat. Meski banyak orang pembenci, kita menjadi orang pemaaf. Kita akan meskipun ada banyak orang pendendam, kita akan menjadi orang pemaaf. Meski banyak orang yang memfitnah, kita akan selalu mengasihi, karena memang Yesus Kristus adalah kasih. Dan Paulus mengatakan, seperti saya mengasihi kamu,
ternyata orang percaya itu ketika ingin menjadi orang bertambah kasih, dia akan memulai dari dirinya sendiri, bukan mengharapkan orang mengasihi. Karena memang ketika kita mengasihi, karena Allah sudah memberikan kasihnya terlebih dahulu kepada kita. Ketika kita mengasihi, karena kita sudah mendapat kasih daripada Allah dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, sifat kasih bukan lagi sesuatu sifat yang samar-samar, tapi sebuah praktek kehidupan, sebuah daripada gaya kehidupan sebagai orang percaya. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika kita mengatakan saya menantikan kedatangan Tuhan dan saya percaya kepada Yesus, namun kita pembenci, maka itu tidak mungkin bisa terjadi. Oleh karena itu, mengasihi itu adalah ketika kita melakukan sesuatu dengan berpaut berdasar kepada Kristus Yesus. Yesus Kristus adalah kasih itu yang berusaha memahami tanpa terlebih dahulu ingin dipahami. Kasih itu adalah Yesus Kristus yang berusaha memberikan yang terbaik kepada orang-orang yang berdosa kepadanya, yang jauh daripada Dia, sehingga dengan kasih Kristus itu kita menjadi dekatkan. Demikianlah kasih sebagai seorang percaya. Mungkin banyak yang pembenci kepada saudara, tapi tetaplah mengasihi dia. Mungkin banyak orang yang hanya membutuhkan kebaikanmu, namun melupakan engkau ketika engkau mendapatkan kesulitan. Tetaplah berbuat kasih, karena Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi hidupmu. Mungkin banyak orang yang mengatakan sesuatu yang jelek terhadap engkau. Tetaplah mengasihi, karena memang mereka belum mengenal, mereka belum paham tentang engkau. Oleh karena itu, mengasihi itu adalah sebuah sikap yang total dalam kehidupan kita. Pada ayat 13, kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah Bapa kita pada waktu kedatangan Tuhan Yesus Kristus dengan semua orang kudus. Inilah tema kita, menyambut kedatangan Tuhan dalam kekudusan. Kenapa Paulus mengatakan ini? Karena memang Tesalonika itu, jemaat Tesalonika itu menghadapi pergumulan yang berat. Mereka dibenci oleh karena beriman. Mereka dijauhi ketika mereka menyatakan imannya. Namun sebagai orang percaya, mereka hendaknya dikuatkan imannya, menguatkan hatinya, tidak menjadi copot imannya ketika banyak persoalan, tidak menjadi kehilangan iman ketika banyak pergumulan-pergumulan yang terjadi. Orang percaya dalam menantikan Tuhan, kita tidak tahu berapa lama Tuhan akan berapa lama lagi Tuhan akan memanggil kita untuk kembali ke pangkuannya. Namun yang harus kita tahu adalah kita harus tetap kuat secara iman. Ketika Tuhan datang, maka Tuhan kita akan menjadi mempertanggungjawabkan hati kita yang tulus kepada Tuhan. Saudara terkasih, firman ini mau mengatakan orang percaya tidak terlepas dari tekanan. Orang percaya tidak terlepas daripada pergumulan. Orang percaya tidak terlepas dari berbagai persoalan-persoalan hidup. Namun dibutuhkan kekuatan hati. Pada saat ini kita menyongsong dan kita menjalani Advent pertama. Diingatkan bagi kehidupan kita bahwa perlu menguatkan hati. Dalam keadaan pandemi saat ini, tentu banyak persoalan yang terjadi. Banyak perasaan-perasaan yang teriris dalam diri orang. Perasaan ditinggalkan. Karena memang ketika terdampak pandemi, orang menjauh dari kita. Perasaan kita. Kemudian ekonomi yang begitu berat yang dihadapi oleh karena pandemi. Kemudian banyak lagi yang terjadi dalam sosial kita. Kita harus menjaga jarak meskipun saat ini sudah semakin longgar. Namun suatu yang keadaan normal tidak terjadi lagi. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, dibutuhkan kekuatan hati. Dibutuhkan kekuatan hati agar kita
menjadi berpegang kepada Kristus Yesus. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan kali ini mengingatkan kita, menegur hati kita, menyapa kita agar kuat hati. Apapun yang terjadi, tetaplah beriman kepada Kristus. Ketika godaan kesuksesan datang yang di luar Kristus Yesus, jangan sampai kehilangan iman. Ketika persoalan datang melebihi daripada kekuatanmu, jangan kehilangan iman. Kiranya di hadapan Tuhan, ketika akan menghembuskan napas terakhir, kita sanggup mengatakan, ini aku, terimalah hidupku. Dan kita mampu mengatakan, ke dalam tanganmu kuserahkan hidup. Kalimat ini menjadi sesuatu yang sangat baik, sesuatu yang harus persiapkan di dalam iman kita. Karena ketika kita menyongsong kedatangan Tuhan, kita harus menjadi siapkan hati kita, siapkan hidup kita, menjadi orang yang penuh kasih, menjadi orang yang peduli, menjadi teladan dalam kehidupan kita, dan orang yang tetap siap siaga ketika Tuhan akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau nyatakan, mengingatkan kami atas menyambut Tuhan dengan kekudusan. Kuduskan hati kami, kuduskan jiwa kami, sehingga kami dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah firman ini berakar, berbuah, bertumbuh dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus. Amin.